Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Ratu Ayu akan membahas mengenai pernikahan dan juga perceraian Inara Rusli dan juga Virgon. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama mereka berdua sehingga mereka memutuskan, terutama Virgon ya, sehingga Virgon ini memutuskan untuk menceraikan Inara ya. Tentang gosip-gosip di luaran tentang beliau yang tidak baik kita akan bahas di kartu tarot Ratu Ayu berikut ini. Dalam perjuangannya di sini seorang Virgon berjuang ya, bagaimanapun itu dia berjuang untuk bisa namanya seorang suami ya, berjuang keras untuk bisa membahagiakan seorang istri di sini ya. Dan kita lihat ya, dalam perjuangannya juga di sini susah payah berjuang bagaimana caranya bisa menafkahi istri, mendampingi istri ya. Namun di sini aku melihat ada luka ya, ada luka. Ini dia ya, kebahagiaan tersebut sebenarnya terjalin karena kesuksesan ya. Suksesnya Virgon juga berarti adalah berkat dan juga adalah di sini keberuntungan. Tapi di balik semua kebahagiaan ini ternyata ada luka ya. Kita akan bahas luka apakah itu. Aku bisa merasakan di sini bagaimana perjuangan dia itu tidak dihargain, tidak pernah dihargain ya. Aku bisa melihat di sini beratnya perjuangan dia, tapi tidak merasa dihargain. Ya, merasa berat berjuang sendiri, banyak tuntutan, tapi dia juga tidak ya, kurang mendapatkan kasih sayang, kurang mendapatkan perhatian nih ya. Kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Sehingga disinilah kebimbangan dia dimulai, kebimbangan hati dimulai. Dia juga seorang lelaki normal di mana dia juga membutuhkan yang namanya kasih sayang, perhatian, dan juga kalau dia lelah juga keinginan dia adalah pulang ke rumah itu disambut dengan yang namanya senyuman mesra atau apa namanya, aku lihat keindahan atau apalah ya, selayaknya surga. Tapi dia lebih senang menghabiskan waktu di luar karena dia merasa lebih tenang di luar. Kesuksesan, ada kesuksesan di sini. Aku melihat dan merasakan aura kesuksesan dan juga ketenaran ya, artinya sukses dan tenar. Sehingga aku di sini merasakan karena kecewanya tadi, sehingga dia di sini ada pikiran bagaimana untuk apa ya namanya, memberikan kesenangan pada diri sendiri ya, mencoba untuk menyenangkan diri sendiri ya. Karena tadi di rumah tidak merasakan tenang, tidak merasakan kenyamanan, sehingga dia merasa kesepian ya. Dan di sini ya, ada seorang wanita datang dan dia itu berusaha memberikan apa yang tidak pernah diberikan ya, artinya ketenangan, kedamaian, pelukan kasih sayang ini ya. Sehingga ya, walaupun wanitanya menurut aku enggak banget, tapi dialah wanita yang selama ini menjadi tempat curahan dan menjadi tempat untuk sebagai apa ya, pencurahan kasih sayang ya. Di sini lebih perhatian gitu ya. Walaupun awalnya hanya sebagai sahabat, tapi pada akhirnya itu tadi ada kebutuhan ya yang memang tidak terpenuhi oleh dia, sehingga ini yang pada akhirnya kebablasan ya, aku lihat ya. Dan juga di sini kesabaran ya, kesabaran sudah cukup. Dan juga di sini aku lihat saling menerima dan memberi ya antara kedua belah pihak ini, lelaki dan wanita ini ya, yang baru ya, wanita yang baru ini. Dan kita lihat, dan pada akhirnya mereka menguatkan ya, menguatkan dalam arti mereka menguatkan diri untuk muncul ya, memberanikan diri untuk muncul dan mempertanggungjawabkan apapun itu ya perbuatan mereka berdua ya, artinya meminta izin, sebenarnya meminta izin tentang hubungan ini ya. Dah di sini ya, meminta izin tentang hubungan ini. Bagaimana, bisa nggak kalau misalnya ya, ini yang aku baca ya, bisa hidup bersama, artinya supaya ada keseimbangan ya. Di sini ya ada izin sebenarnya sebelum ini, sebelum viralnya
pertikaian mereka ini sebenarnya sudah ada upaya untuk izin bagaimana supaya bisa berjalan berdua ini ya, dua-duanya ini ya, karena itu tadi tujuannya adalah untuk menyeimbangkan. Namanya laki-laki pasti membutuhkan kasih sayang juga ya, tidak bisa dia kerja sendiri tapi juga dia merasa tidak dihormatin, tidak dihargain, itu tadi ya, kesepian ya. Dan pada akhirnya inilah yang membuat seorang ini memblow up dan marah besar dan merasa apa yang kurang dari aku. Di sini aku melihat dia egois dan juga tidak tidak mau mengakuin kesalahan dia ya, lebih kepada merasa benar ya, padahal sebenarnya yang terjadi adalah ini sudah dilakukan mediasi berkali-kali ya untuk diminta pengertiannya, tapi dia merasa aku sibuk, dan pada akhirnya suami pada akhirnya memilih lebih betah di luar ya. Nah ini dia. Dan pada akhirnya seorang istri ini meminta pertanggungjawaban atas luka yang diterimanya. Sebenarnya kalau aku lihat di sini adalah bukan murni kesalahan dari ini ya, tapi adalah murni kesalahan dari seorang istri. Seorang suami tidak akan melakukan hal itu kalau dia mendapatkan kenyamanan di dalam rumah ya. Oke. Dan pada akhirnya pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Demikian ramalan kartu tarot dari Ratu Ayu, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita doakan kedua belah pihak ini nanti bisa berdamai, dan apapun yang terjadi bahwasanya kalau jodoh itu tidak akan pernah ya, jodoh itu tidak akan pernah yang namanya saling meninggalkan. Kalau terjadi perceraian berarti memang sudah bukan jodohnya, karena kita tidak bisa menolak yang namanya jodoh, mati, maut, rezeki, itu adalah Allah yang mengatur semuanya. Kita sebagai manusia hanya bisa menjalani, dan apapun itu yang sudah terjadi adalah itu keputusan yang terbaik. Dan kalau belum juga terjadi, itu sebenarnya masih bisa didamaikan dan dimediasi dan dicoba untuk perbaiki. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat buat kita. Segala sesuatu ada sebab, ada akibat, dan harus dipertimbangkan matang-matang perbuatan kita, jangan saling menyakiti. Demikian ramalan Ratu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.